Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi kita di Weekly Puzzle Replicube ya. Jadi kita sekarang sudah masuk di minggu yang ke Oh ya, masih di minggu yang ke-9 ya. Masih di minggu yang ke-9, kita udah masuk puzzle ketiganya. Berarti yes, kita akan berkutat dengan puzzle hard lagi guys. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Berarti sekarang total udah puzzle yang ke-27 ya. Mari kita taklukkan puzzle hard tersebut. Let's go. Oke, jadi ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal berapa nih? 3 Agustus ya, 3 Agustus 2025. Kita udah mau deadline nih guys, malam-malam kita ngerjain ya. Coba kita cek di sini. Seperti biasa lah ya, kita deadlineer. Nah kan tinggal 8 jam 39 menit lagi ya kan. Oke nggak apa-apa, selama masih aktif kita gaskan aja ya. Mumpung belum archive, jadi diusahakan selesai sebelum archive ya guys ya. Karena kalau nggak bisa masuk leaderboard. Oke, kita di sini punya cross major cube by Ange. Semoga tidak terlalu susah ya guys ya. Tapi sebenarnya susah apapun tetap harus kita terjang ya guys ya. Let's go. Meskipun kita harus berdarah-darah dengan hard code. Apa ini cuy? Oh my god, lihat nih. Udah 9 aja tuh ujungnya tuh. 12. 16 cuy. 16 kali 2 32. Tambah 1 di 0 ini ya kan? 33. 33 kali 33 kali 33. Apa kita pernah mengerjakan yang sebanyak ini? Kayaknya belum ya. Kita belum pernah mengerjakan yang sebesar ini. Tapi kabar baiknya ini bentuknya ya cuman diputer-puter gini doang sih ya, simple. Tapi nggak tahu apakah beneran simple ya kan? Oke, ini udah kayak zikir guys, 33 kali 33 kali 33 ya kan? Oke, gaskan lah ya, kita gaskan aja. Di ini kita lihat dulu keterangan di sini ada dikasih sama dia. This shape is a fractal similar to the Manger spawn. Oh, oke. Manger spawn itu kayak yang di demo. Ya, apa namanya? Replicube demo yang preview challenge ya. Yang hard itu ada. Dia bentuknya gini juga, cuman dia kotak-kotak guys, kotak-kotak ya, bukan plus kayak gini nih. Ini yang bikin males gitu. Ini yang bikin males. Oke. But it's actually approximation as a true one has an irrational scaling factor kan. Kalau major spawn itu dia masih rasional lah scaling factornya. Ini irrational bro. Lihatlah ini. Dia numpuk-numpuk kagak jelas gini. Ya kan? Ini lihat nih. Ini aja ke sini. Beda sama dari ini ke sini. Ah, itulah dia. Itulah dia yang bikin paling kesel ya. Tapi soalnya nggak apa-apa, tetap kita gaskan aja ya. Tanpa banyak babi bu favifu ya kan. Langsung kita gaskan aja supaya supaya kita bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Let's go. Berarti pertama, oke di sini dia udah ngasih ininya ya, base-nya yang kotaknya ini ya kan. Tinggal kita bikin lubang-lubangnya aja guys. Oke, nggak tinggal sih ya sebenarnya, itu cukup membani otak kita. Oke langsung aja kita gas. Kita bikin tab baru aja. Kita bikin satu-satu ya guys ya. Kita bikin dari yang kecil-kecil dulu karena ini sepertinya ya yang lebih sulit ya, yang paling sulit karena kita menggunakan modulus harusnya ya untuk kayak mempersingkat lah udah kita ya biar nggak kepanjangan ya kan. Oke gaskan. Apa yang perlu kita lakukan di sini ya kan? Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi cara membuat plus itu adalah dengan kita dengan menggunakan nilai min ya, minimum. Coba kita min x dan y. Oke, seperti ini ya. Berarti kita absolutkan. Nah, gini. Kita ambil yang ketika nilainya itu sama dengan 0. Boom. Nah, jadi ya dia ya. Habis itu tinggal kita batasin berarti apa namanya? Ya, berarti y-nya itu n gitu ya. Eps y itu kurang dari 2 ya, kurang dari 2. And x itu kurang dari 2 juga guys. Nah gini, tapi ini kepanjangan ya. Untuk bikin satu plus aja kita butuh sepanjang ini. Ada cara yang lebih mudah. Kita kalau misalnya nggak pakai min ya, ini kan gede ya, code size 24, cyclenet 12,3. Ada caranya, yaitu kita bisa menggunakan nilai absolut langsung. Ya, kita bisa menggunakan absolut x tambah absolut y gitu ya. Karena kalau misalnya kita coba x tambah y dulu aja, nah kan dia seperti ini nih, ya kan. Kalau kita absolutkan, dia akan nutup di sebelah sini, nutup di sebelah sini, nutup di sebelah sini juga gitu. Jadi dia akhirnya kayak gini nih. Dan gini. Nah dapat ya. Terus tinggal return ketika nilainya itu adalah kurang dari 2. Lebih easy kayak gini. Tuh. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih. Ini jauh ya kayak yang ini ya.
24 ke 10 jauh, tapi kalau dari 12 ke 11 nggak terlalu jauh sih cycle-nya gitu ya. Oke, ini apa yang bisa kita lakukan dengan ini guys? Yang bisa kita lakukan dengan ini adalah, oh bentar. Kenapa nggak kita gunakan ketika X sama Y nya kuadrat dari dijumlahkannya nggak sih? Kayak kita mau bikin lingkaran tapi nggak usah di square root, jadi dia dapat banyak nanti. Iya, daripada bikin kayak gini ini cuma dapat 1, habis itu kita return banyak-banyak gitu ya, terlalu membebani ini cycle kita sama code size nya juga gitu ya. Bisa pernah waktu itu ya, pokoknya apa namanya, kalau misalnya kita coba dulu aja X kuadrat. Nah seperti ini kan, ditambah dengan Y kuadrat, nanti dia akan terbentuk plus-plus kecil gitu loh. Nah bener kan, tuh ya kan, ini terus ini gitu ya. Tapi masalahnya sekarang kita nggak tahu ini di return berapa. Kalau kita return misal kita return di sini yang kurang dari 3 ya, karena di sini yang kurang dari 2. Karena di sini kita butuhkan adalah yang 1 dan 0. Tapi di sini ada 16 guys di sini nih. Ini 16 nih ya. Ini nggak bolong. Coba ya kita tes dulu aja, kurang dari 2. Loh, kok cuma 1? Lah temennya tadi yang mana? Oh iya. Nggak bisa, yang lain juga nggak bisa guys. Oh gini, kenapa yang sisanya juga nggak bisa? Bahkan yang ini ya, ini kan seharusnya bisa ke return meskipun tengahnya enggak ya. Karena ini kuadrat, jadi nilainya semakin jauh itu semakin besar. Nah kenapa dia masih ada nilai-nilainya di sini yang lain gitu kan? Itu karena setiap lebih dari 16, misalnya nilainya 17 ya, 17 itu jadi 1 lagi gitu. Berarti kita harus membatasi supaya dia nggak, kita harus membatasi supaya dia nggak lebih daripada angka yang udah ada di sini gitu ya. Berarti nggak bisa kalau cuma kuadrat doang. Oh bisa nggak sih? Gimana coba cara kita menentukan nilai ya kan, yang kalau misalnya dia semakin besar itu dia nggak akan berubah, jadi kita akan return terus, akan mengulang-ulang nilai yang sama terus menerus. Yes, modulus. Ingat, kita menggunakan modulus ya. Tadi kan ada dimension di awal ya kan, kita bisa menggunakan modulus gitu. Nah berarti bisa kita pakai modulus di sini guys. Misal X nya dulu ya, X nya kita modulus, misal modulus 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya, karena di sini kan plusnya itu dia bedanya 4 gitu ya. Kita modulus 4. Terus ini juga sama, ini kita modulus 4. Harusnya bisa guys. Boom. Nah bisa ya, jadi ya. Nah kan, jadi ya dia ya. Ini kan 1 ya, ini 1 1 1 1, ini 0, ini 0, ini 0 gitu. Tapi harus kita jarakin lagi supaya dia nggak nyaru ya. Berarti jangan modulus 4, kita coba modulus 5. Nah oke, udah ada pembatasnya dikit nih. Nah gini ya maksudnya ya, gini ya tuh. Jadi kita coba ketika nilainya itu kurang dari 2 ya, karena kita mau ngambil hanya nilai 1 dan 0, jadi plus gitu ya. That's it bro. Gini cara bikinnya ya. Oke, tapi kita hitung dulu di sini bedanya berapa jaraknya ya. Sebentar, kita hitung dari yang ini dulu deh, yang ini dulu ya, ini dulu deh. Ini kan 1 2, 3, 4, 5. Oke, ini jaraknya 5. Ke bawah jaraknya 5 juga pasti ya. 1 2, 3, 4, 5. Oke, jaraknya 5 guys. Terus nah yang ini nih yang nyebelin nih. Ini jaraknya 3 sendiri, 3 sendiri. Ini juga sama nih ya. Mana? Oh bukan yang ini nih. Ini 3 sendiri, ini 3 sendiri. Jadi dia beda-beda. Gak bisa kita samakan. Coba tambahin lagi modulus 6. Oke. Ini jaraknya berapa nih? Coba kita hilangin dulu ini ya. 1, 2, 3. Oke, ini 3 dapat. Ke samping 3 juga ya. Oke, ini sama-sama 3. Tapi yang akan kepake 3 itu cuma yang ini doang nih. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini sama ini gitu ya. Kenapa kita fokus ke yang 5 aja? Dia kan yang lebih banyak nggak sih? Jadi kita fokusnya ke sini nih. Tiap kuadran ya. Kuadran 1 ya kan, kita akan fokus ke sini. Jadi yang di tengah-tengah ini kita biarkan dulu ya. Kuadran 1 fokus ke sini karena dia bedanya 5 semua. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5 gitu ya. Kuadran 2 juga, kuadran 3 juga, dan kuadran 4 juga gitu. Jadi kita fokus di 4 kuadran itu. Sisanya yang di sini, yang pas di 0, 0 ini, itu nanti aja, ya nggak sih? Iyalah daripada ribet ya. Oke, sekarang kita cari. Berarti kalau modulus 6 itu dia bedanya 3, modulus 7 harusnya 4 dong.
Tuagapat. Oke, cocok ya. Tuagapat cocok juga. Oke. Sekarang berarti modulus 8 biar bedanya 5. Loh, kok jadi beda satu semua ini? Oh, coba kita hitung ya. Kita hitung, kita langkain satu. Dari sini ya. 1 2 3 4 5. 1. Oh iya, cocok. Berarti emang kebetulan aja nih ya. Kurang hoki kita, kurang hoki. Kita butuh yang dia bedanya 5, ya kan? Tapi kalau pakai modulus 8 dia malah terduplikat gini. Jadi dia memang betul bedanya 5, tapi harus diselang-seling gitu, guys. Nyebelin banget. Coba kita bikin dulu kurang dari 2. Ya kan, bener kan? Bisa sebenarnya, ini udah cocok. Oke. Gini deh. Kita susun dulu dia supaya seenggaknya mirip sama yang di sini ya. Ini kan masih belum ya. Harus kita geser lagi dikit, turun ke bawah dikit, turun serong ke bawah gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau turun serong ke bawah dikit, berarti kita masing-masing X dan Y kita tambah atau kita kurang. Kalau ke bawah ya, berarti dikurang 10 doang. Coba 10 ya, biar dia kelihatan bedanya. Ya oke, pas ya. Oke, ini juga sama. Nah, cocok. Kalau kita ininya comparison, boom. Nah, ini ya. Kalau dia udah tertutup sempurna kayak gini, berarti dia udah bener nih. Oke, kita kalau misalnya biasa kita merah itu kita ini ya, kita apa namanya? sangat tidak disarankan untuk digunakan, tapi ini merah yang justru penting untuk kita gunakan, guys. Oke, gini ya. Jadi yang tertutup sempurna ya kan, itu berarti dia udah bener posisinya. Nah, sekarang kita mau yang ini kita hilangin ya. Ini kita hilangin. Ini juga. Nah, gitu ya. Jadi dia diselang-seling satu-satu gitu. Berarti kita harus pakai modulus juga untuk menyeleksi. Untuk menyeleksi mana yang kita hilangkan, mana yang kita biarkan gitu ya. Yes, betul. Artinya apa tuh Bang Messi gitu kan? Artinya adalah di sini kita harus kasih n. Kita harus kasih n karena kita nggak bisa memproses yang ini lagi, ini udah terlalu matang sempurna ya kan, nggak boleh kita balikin ke kondisi mentah. Jadi kita langsung masukin kondisi mentah di sini, yaitu y-nya ya. Kita fokus ke y dulu aja. Y, kita coba berarti y-nya kita mau modulus 8 ya, karena dia kan bedanya 8 semua tuh. Oke, sangat sempurna guys. Kita lihat di sini ya. Tuh, sangat sempurna. Tinggal kita pilih ya kan. Tinggal kita pilih yang dia di bawah. Nah, ini ya, kita mau ngambil yang dia warna merah, ungu dan pink ini ya. Nah, yang ini kita hilangkan nih. Ini yang apa namanya? Yang warna biru abu-abu itu. Ya, putih abu-abu sama hitam ini kita hilangkan. Nah, kita lihat di sini ya. Ini nilainya 7, ini 6, ini 5. Nah, ini 3, 2, 1. Oke, kita mau menghilangkan yang 3, 2, 1. Berarti ketika memang kita kasih kondisi ketika nilai ini itu lebih dari 3 ya guys ya. That's it bro. That's how we do it. Easy peasy ini mah. Oke, sekarang kita yang X nya ya. Kita N lagi. X. Itu kita modulus dengan 8 juga. Nah, sama kayak tadi ya, kita akan mengambil hanya yang lebih dari 3. That's it bro. Kita cek yang ini dulu ya, kuadran pertama. Apakah memang bisa berhasil? Yeay, kosong semua guys. Terisi semua ya, berarti betul. Seperti itulah caranya. Oke. Nice kalau kayak gitu ya kan. Sekarang tinggal kita apakan? Ya, tinggal kita ini ya, tinggal kita cerminkan ya. Berarti kita cerminkan di sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sama dengan 0. Jadi nanti ini digeser ke sebelah sini, ini geser ke bawah sini, ini juga geser ke bawah sini gitu ya. Kita cerminkan. Artinya ya kan, kita harus buat kondisi Y dan X-nya itu nilai absolut. Tapi Y dan X mana? Kalau yang ini kan nggak mungkin ya. Ini kan dia mengkondisikan ketika memang kita mau mengkondisikan si ininya, yang nggak sih? Si plusnya ini. Apa masuk juga ya? Oh, coba kita tes dulu ya. Harusnya sih bisa. Coba kita X gini. Nggak ngaruh guys, nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh.
Berarti bener yang ini harusnya ya. Yang kita absolutkan yang ini. Nah, cakep itu ya. Dapat satu, yang Y-nya sekarang yang X-nya. Boom. Nah, gini lah dia. Comparison lagi, let's go. Pasti terisi semua. Senggol dong bang. Oke, tinggal yang menyebalkan ini ya, yang belum kita bikin ya. Oke, ini dulu untuk yang bagian itu ya, bagian yang di 4 kuadran ini kita udah dapat. Sekarang kita bikin yang di ini ya, sebelah sini ya kan, yang di 0, yang di X sama dengan 0 dan di sama dengan 0 juga. Berarti langsung kita or aja nggak sih di sini? Bisa. Kita or aja. Tadi ya rumusnya itu adalah X ya kan, absolute X ditambah absolute Y. Nah ini ya, kita mau ambil yang ini, tapi kita geser ke bawah sini, ya nggak sih? Kita geser ke bawah dan kita geser ke atas. Oh bentar, kita tulis dulu di sini kurang dari 2. Nah gini ya, kita mau geser ke atas ini. Kalau kita geser ke atas ini, kita kurang sebanyak berapa Y-nya? 16 ya. Coba kita tes dulu 16. Berarti Y-nya ini kita kurang 16. Oke, kelebihan 15 kurang 14. Nah, oke, cocok ya di sini ya. Comparison dulu. Oke, nice. Udah, tinggal kita cerminkan ya guys ya. Kalau mau kita cerminkan berarti ingat kita apakan? Kita kasih absolute ya. Kita kasih absolute Y-nya berarti masa kita absolute lagi di sini? Ini udah absolute, di absolute lagi. Nggak apa deh, gaskan. Boom, itulah dia kan. Berarti ini kita nggak bisa nggak sih pakai ini X-nya? Oh nggak bisa ya, karena kita nanti harus bikin X-nya itu juga plus apa bisa ya? Mungkin bisa kayaknya. Coba ya kita tes dulu di sini. Berarti X-nya itu 2 kali ya. X. Kemudian di sini kita kasih minus 14 juga. Oh nggak bisa. Ya benar ya, nggak bisa ya. Berarti harus kita bikin yang baru di sini. Or kita bikin yang sama kayak gini ya kan. Boom. Nah ini kita ganti jadi Y. Ini kita ganti jadi X. That's it bro. That's what I mean. Boom. Nah bersih ya, udah bersih. Lihat ini code size-nya bro, cuman gini doang langsung 66. Kita lihat tadi yang paling dikit aja berapa? Yang paling dikit di sini. Oh kali 68. Kita baru bikin plus kecil ini doang. Belum kita duplikat di atas, bawah, kanan, kiri guys. Aduh, nyebelin banget. Ya lagi, ini kan 3 ini ya, 3 sumbu ya. Ini baru 1 sumbu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yes, yang penting kita konsisten dulu aja untuk mengerjakannya sampai selesai. Kalau sudah baru kita bisa berkomentar seperti itu ya guys ya. Cycle-nya juga lumayan banget ini. Kalau tes 66, cycle 33. Oke, nggak apa-apa lah ya. Karena ini yakin aku yang 68 tuh pasti pakai bitwise itu. Udahlah, nggak usah bohong kalian ya kan. Nah, udah, yang penting kita dapat ini dulu. Kita kasih nama ya biar nggak ketukar gitu lah ya. Ini berarti yang small. Nah ini small. Yang plusnya small gitu, yang plusnya kecil. Oke, sekarang lanjut lagi, kita akan bikin yang sedang ya. Jadi kita ganti jadi med. Boom. Oke, kalau yang sedang kita seperti tadi ya, cara pertama kita untuk membuat plus. Karena kita nggak bisa kalau misal menggunakan nilai absolute. Coba kita return dulu ya. Nah ini kan nggak bisa ya, karena dia hanya bisa buat yang plus kecil doang. Kalau plus yang gede nggak bisa guys. Jadi caranya kita menggunakan nilai minimum dan maksimum ya guys ya. Jadi ketika minimum dari absolute X ya kan, disandingkan dengan absolute Y. Oke, seperti ini. Ini kita mau ambil nilainya sama dengan berapa nih? Coba kita bisa hitung dari sini ya. Ini bedanya berapa nih? Wait. Nih ya, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 guys. Kita hitung di sini.
Dari sini 1 2, oh dari sini 1 2 3 4 5 ya kan, 6 7 8 9. Oke, berarti kita mau ya kan. Nah, kita mau ketika y-nya itu dia, iya, y-nya itu dia absolut 4 dan x-nya juga absolut 4 gitu ya. Berarti kita bikin, oh bentar, tunggu dulu. Ini kita mau nentuin nilai minusnya dulu ya. Kita belum mau motong. Berarti nilai minusnya itu nilai kok minus sih? Minimum, sorry. Nilai minimum itu adalah ketika kita cek dulu di sini. Kita jangan ngitung dari ujung ke ujung ya. Cukup yang lebarnya ini aja nih, cuma 3 nih ya. Nah, kita hitung di sini yang 3 berarti oke, cuman yang ini ya, cuman ketikan lainnya 1. Ketikan lainnya itu kurang dari 2 berarti ya. Kalau 2 udah masuk 5 gitu. Berarti ketika dia kurang dari 2. Nah, gini ya, cocok ya. Oke, lanjut. Baru tadi ya. Lalu kita kasih batas ya kan. Kalau nilai minimum itu dia terbentuknya seperti plus gitu kan, maka kita butuh batas berupa nilai yes maksimum ya. Jadi dia ngebentuk kotak gitu. Kita kasih batas di ujung-ujungnya. Tadi kita udah ketemu ya batasnya, yaitu kurang dari 4 ya. Berarti kita tambahin di sini end max ya kan, ups x disandingkan dengan ups y. Nah, di sini nih ini ya, jelas ya. Nah, kita butuh dia. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, bukan kurang dari 4, kurang dari 5 berarti. 4-nya ikut ya. Kurang dari 5, guys. Nah, ini. Cocok ya di semua yang ini ya, harusnya ya. Oke, sekarang kita pindahin lagi. Kita pindahin ke paling atas ya, seperti biasa. Berarti kita kurangkan. Kita ke kuadran pertama dulu. X-nya kita kurang misal 10 kayak tadi. Oh, nggak kelihatan. Berarti harus bersamaan, guys. Kita kurangin ya, coba ya. Y-nya sekarang kurang 10. Yang ini juga sama, kurang 10. Ini juga sama, kurang 10. Masa langsung cocok, guys? Wih, iya lagi. Oke, nice ya. Berarti emang 10-10 semua yang kita butuhkan ya. Oke lah, mantap kalau kayak gitu. Yang small juga sama tadi ya. Nah, ini ya kan. Kurang 10 dan seterusnya ya. Oke, mantap jiwa. Oke deh, sekarang kita langsung lanjut lagi ke sini ya. Nah, kita kasih cerminan lagi ya. Kita kasih cerminan lagi. Berarti kita di sini perlu mengabsolutkan ya kan nilai x dan y-nya lagi. Boom. Boom. Nggak berubah? Apa harus semuanya? Mas harus semuanya sih? Oke, ini juga sama. Nggak berubah loh guys, berarti bukan yang ini. Yang sebelah sini berarti ya, maksimumnya berarti, mungkin. Nah, bener. Bener aja lu, ya kan. Hop, kepanjangan. Ini kita turunin dikit. Oh, jadi gini guys, berarti emang bener. Ini kita harus kasih nilai absolute lagi nggak sih? Semuanya. Bener aja. Nice, dapat ya. Meskipun cukup ngos-ngosan, tapi it's okay, no problem. Yang penting kita udah dapat. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah apa lagi kita lakukan, guys? Show comparison. Wih, kelas dapat 2. Oke, lanjut kita bikin satu lagi yang besar ya. Aduh, habis ini kelar, guys. Habis ini kelar. Let's go. Kita pakai minimax tadi ya. Berarti kita copy aja ini. Tapi nggak usah pakai ininya, nggak usah pakai absolute 2 kali, karena kita nggak akan mau mengkopikan dia ya. Cuman 1 doang munculnya. Ini kita sorry. Ini kita hapus. Kenapa jadi pusing sih? Nah, gini. Boom. Boom. Nah. Oke, kita nggak mau dia kurang dari 2. Kita maunya dia kurang dari berapa ini? Aduh, mager banget. Loh.
Oh, sabar, sorry, ini nggak boleh ada 10-nya dulu. Ya, nggak boleh 10-nya dulu. Kita kan nggak akan pakai ini lagi. Nah, gini. Kita mau dia itu, kita hitung lagi ya. Berapa lebarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti dia itu kurang dari 5. Kurang dari 5, guys. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita sandingkan dengan max-nya lagi. N. Udah terus manual aja daripada ngopi-ngopi kayak tadi ya. Max fx sandingkan dengan fy. Nah, sekarang kita tinggal cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia aduh gak kelihatan lagi biru yang tua ya. Biru yang tua 12. Oke, 12. Berarti di sini kita kasih kurang dari 12. Oh, wait. Kok jadi kayak tebel gitu gak sih? Kita cek comparison. Oke, salah. Masih kuning dia. Berarti kelebihan di sini nih. Atau kurang? Kelebihan. Berarti kita kurangin lagi jadi 11. Oh, ini udah benar. Tinggi udah benar gak sih? Tinggi udah benar ya? Udah benar di sini tingginya. Lebarnya, nah ini bukan kurang dari 5, kurang dari 4. Nah, 4 ya, sorry, 4 harusnya. Oke, cocok ya. Udah gini doang, guys. Easy peasy. Dapat ya semuanya? Dapat semuanya. Oke, tinggal kita gabungkan ke dalam satu kode, yaitu di sini. Pertama kita masukin dulu yang kecil, ya kan? Yang kecil dulu. Oh, yang besar dulu dong. Kita rename dulu jadi big, gitu ya. Yang ini dulu ya kan. Yang besar itu yang paling utama, guys. Sebenarnya nggak ngaruh sih ya kan, cuman ya biar keren aja gitu. Berarti kita kasih if tab dan return 0 ya. And boom, yes, dapat. Show comparison dong. Boom. Oke, perfectly. Oke, lanjut lagi kita ke yang medium. Oke, langsung kita kasih tekan ke sini, guys. Kasih if di sini ya. Oke, and bla 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 ya kan. Kita tap aja. Dan return 0 and yes, that's it bro. Lagi dong. Show comparison. Oke, nice ya. Tinggal yang koci-koci. Guys. Yang small ini ya. Yang paling gede ini nih code size-nya nih. Menyebalkan emang. Boom. Oh, sorry. If dulu ya. Biar rapi, ke tab. Then return 0. And that's it bro. Oh my god. Sangat-sangat presisi. Nah, tinggal yang atas sama kanan kiri guys. Atas bawah kanan kirinya belum nih. Tapi nggak mungkin ini kita kopikan 3 kali gitu ya. Kita ganti XYZ nya, itu sangat-sangat buang-buang energi, buang-buang cycle, buang-buang code size ya. Jadi cara termudah ya kan, kita gunakan yang namanya fungsi ya guys ya. Kita pakai fungsi. Fungsi itu digunakan dengan baik untuk hal seperti ini. Jadi kita tinggal nanti ngubah si XYZ nya aja gitu. Oke, langsung kita gaskan tanpa banyak babi bu favifu ya kan. Kita kasih fungsinya lokal ya biar hemat. Local function. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Oke, nama fungsinya apa nih? Nama fungsinya nih. Ya, karena tadi di sini judulnya cross ini ya, cross manager ya, berarti kita tulis saja cross gitu ya. Cross, maka kita di sini akan mengubah si variabel x, y, z-nya gitu ya. Nah, tapi di setiap menggunakan kode ini, kita hanya menggunakan dua ini aja, dua sumbu doang kan, yaitu x dan y atau y dan z atau x dan z gitu kan. Berarti di sini kita hanya menggunakan 2 parameter aja guys ya. Apa? Mau pakai parameter apa? Misal M dan N gitu ya. Nggak tahu juga kenapa
kepikiran ini, tapi ya udahlah kita pakai ini aja. Oke, lalu di sini yang perlu kita lakukan adalah kita ganti semuanya. X kita ganti jadi M, Y kita ganti jadi N gitu ya. Sorry, ini X yang ini dapat juga ya, berarti kita ambil dari yang kurung dari sini aja. Nah, biar X dari max nggak kedapetan gitu ya. Oke. Kita ganti jadi M. Lalu yang Y-nya itu kita ganti jadi N. Kalau Y-nya nggak ada yang sama nggak sih? Ya nggak ada ya. Oke, jadi N. Boom. Oke, dapat ya. Nah, sekarang di sini baru kita deklarasikan parameternya. If gitu ya. Cross X, Y gitu kan. Kita deklarasikan X, Y, or. Nah, kasih lagi cross Y, Z. Kita kasih lagi or. Cross X, Z. Dan return 0. Ke bawah lah biar rapi. Jangan lupa geng. Yo, ilah. Oke, error, bentar. Oh ya, jangan lupa ya, harus ada N di tutup local function ini. Jadi mending kita tap dulu aja biar rapi. Boom. Kita kasih N di bawah sini. That's it, bro. That's it, bro. Easy peasy ya guys ya. Coba bentar. Cuma gini doang guys, asli cuma gini doang. Wow, easy peasy banget. Oke, tapi kita di sini masih menderita di code size ya, dan cycle-nya 183, cycle-nya 99. Oke, yang penting kita udah selesai dulu nih. Bagus banget bentuknya guys. Bentuknya sangat mesmerizing. Oh my god, akhirnya kita jadi membuatnya guys. Nice. Oke. Ini sangat menyenangkan. Oke deh. Nah, jadi masih ada yang perlu kita perlu kita singkat lagi. Contoh beberapa hal kayak ini. Apps-nya ini kebanyakan muncul. Ya. Apps ini kebanyakan muncul. Apps ini menghabiskan 3 code size ya. 3 satuan code size. Karena di sini ada absolutnya, ada kurungnya ya kan, dan ada nilainya di sini. Kenapa nggak kita bikin jadi variabel? Ya nggak sih? Iya, mending kita bikin jadi variabel guys. Variabelnya kita letakkan di bawah function ini ya, supaya nggak mengganggu. Kita kasih variabel aja mending. Misal AB gitu ya, AB itu sama dengan apps. Oke, ini kita bisanya pakai apps absolute M dan N gitu ya, karena di dalam fungsi kita itu fungsi yang ketika cross M dengan parameter M dan N gitu, bukan X dan Y gitu. N. Oke, kemudian nah ini kita tinggal kita ganti nih ya. Yang ini kita cari mana aja. Ada di sini, di sini, di sini. Oke, di bawah ini masih ada, di bawah sini masih ada 2 lagi ya. Oke, dapat ya. Ini kita ganti jadi A. Boom. Nah, gitu ya. Kemudian yang absolute N kita ganti jadi lagi. Oke. Kita ganti jadi B. Look at that bro, code size 166. Oh my god. Saya ke 87. Kita cek di sini guys. Lama. Kenapa langsung kita submit? Dari tadi loh kita submit aja, tinggal pun susah kali. Biar kelihatan. Kan. Ini malesnya nih. Postcore-nya error gitu ya. Aduh, menyebalkan. Ulang. Bisa dong. Udah, kita cek sini aja guys. Udah submit tuh padahal. 16687. Kan lama, berarti emang ada error nih, ini ada ngebug nih di di score leaderboardnya nih. Menyebalkan. 16687. Itu udah sangat bagus guys ya. Aduh, lama banget sumpah. Coba ya kita close dulu. Ini masih kesimpan kan ya? Masih lah. Close dulu, buka lagi.
Boom. Oke, submit. Nah, gitu dong. Jangan lama kali juga. Oke, oh my god. Kita berada di sebelah kiri, guys. Seneng banget lihat nih ya. Ini kita nggak tahu masih di mana. Ini kita 166. Oh, berarti kita belum nyampe yang di paling besar ini, belum nyampe. Yang paling rata-rata tertinggi ini belum nyampe ya. Rata-rata terbanyak, sorry. Ini belum nyampe. Karena yang ini ujungnya di 164 kali 166. Dikit lagi ya. Bisa nih lah ya, bisa kita dapat sampai di sini nih. Nah, ini juga dikit lagi ya. Dikit lagi nyampe di yang rata-rata terbanyak di sini. Oh my god, kita sudah menyaingi orang-orang ini guys. Hampir ya, hampir. Bukan menyaingi tapi hampir gitu. Oke. Continue editing masih bisa nih. Pasti masih ada yang bisa kita optimalkan. Apakah itu? Apakah itu guys? Kalau kita nggak pakai lokal apa yang terjadi? Yang ada 166, 87. Oke, ini jadi 165, ini jadi 88. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita ada yang bagus, ada yang jelek. Dikit lagi ini 164 dapat nih. Apa sih di ujung-ujung gitu loh. Oke, dikit lagi. Kalau yang ini malah makin mundur ya. Tapi ini kita tetap diambil yang paling bagus kok. Nih yang 87 ya. Yang ini 88 kita skor barusan. Itu nggak masuk di sini. Kita diambil yang terbaik seperti itu. Lanjut. Apalagi yang bisa kita optimalkan guys. Let's go, let's go. Ini udah kita kasih variabel. Nggak aman sih. Aman semua ya guys ya. Ini juga harusnya aman. Dia kan nggak, ini kalau satu angka besar gini dia nggak ngitung. Dia nggak ngitung per angkanya kan ya. Tapi dia ngitungnya satu bilangan ya. Kalau ngitung per angka kita kasih variabel. Gitu. Tapi kalau nggak ya udah nggak usah. Gini doang kayaknya. Nggak sih? Nggak sih? Coba ya, ini kan kita function cross gini-gini kan. Ini bisa kita return jadi true nggak sih? Bisa ya, kita return jadi true ya. Tapi nggak ngaruh sih. Harusnya nggak ngaruh ini guys. Nggak bakal ngaruh. Sama aja guys. Sama aja ya. Loh, ini malah nambah 1. Coba ulang. Oh nggak ding, sama. Oke, sama aja, dia nggak ada beda. Ayo dong, satu lagi nih. Sebelum kita selesaikan permainan malam ini guys, ada lagi yang bisa kita optimalkan. Oh ada, else if bro. Ini kita ngapain kasih if tiga-tiganya? Kasih else if aja, apa sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ini kita hapus n-nya ya kan? Iya, kita kasih else if di sini. Oh my god, 164. Oh, tunggu dulu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Boom, 163. Nice, submit guys. That's it bro, akhirnya kita masuk di bagian yang rata-rata paling banyak ini guys. Seenggaknya kita udah menjadi bagian dari mereka, karena ini lumayan banget ya. Kalau kita hitung berarti langkahnya di sini ya kan. Nah, kita termasuk orang-orang yang apa namanya, yang bisa lah ya dapat di bagian-bagian udah ke minimal gini ya, cycle dan code size-nya. Meskipun aku yakin sih ini kayaknya orang-orang yang di 740 ini ya kan, code size-nya dia yang di 68. Sorry, cycle-nya yang di 11 gini ya, 11 dan seterusnya ini. Dan untuk cycle yang paling ujung ini ya kan, dia menempati code size yang paling depan seperti itu biasanya sih gitu ya. Nah, udah gini aja lah. Biar gak kelamaan ya kan. Yang penting kita udah membuat ya kan, dari codingan yang tadi yang seburuk itu menjadi sebaik ini. Oke, that's it guys, menggunakan fungsi dan kondisi-kondisi yang kita manipulasi sedemikian rupa supaya lebih bagus seperti itu. Oke, cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kita pada kali ini untuk di weekly puzzle yang hardnya agak-agak aneh ini. Oke, itu aja guys. Sampai jumpa di pertemuan lagi kan. Sampai jumpa di weekly puzzle kita berikutnya. Dadah. Thank you guys.